seperti tahlilan, kan seperti orang Persis, orang Muhammadiyah itu tidak mensyariatkan masalah tahlilan itu sendiri. Itu satu ya. Apakah itu dikatakan Wahabi juga? Satu. Jadi saya mohon kejelasannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah mendengar dan ada yang mengatakan, benar nggak itu masalah hadis di kitab I'anatul Talibin? Halo Kak Nino, antum keluar dari TikTok jadi Enggak, mungkin lagi ujuk kitab I'anatul Talibin. Ya, itu tentang masalah itu benar apa enggak, Yai? masalah apa itu? Yang tentang di kitab itu yang pertanyaan yang kedua di kitab I'anatul Talibin, bahwa orang-orang yang berkumpul di orang-orang yang lagi meninggal, yang sudah meninggal, terus setelah dikuburkannya, terus di sana ada yang berpendapat bidah mungkarot. Apakah itu maksudnya yang saya tanyakan? Yang pertama tadi pertanyaannya, saya emang basic orang Persis, apakah Persis ataupun Muhammadiyah yang tidak bersepaham tentang masalah itu, masalah tahlilan ataupun masalah tawasul, apakah itu dikatakan Wahabi? Satu. Terus yang kedua tadi masalah tentang di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa yang kumpul-kumpul itu kan hadisnya katanya bid'ah mungkarot. Jadi saya pengen kejelasannya biar saya yakin benar nggak di kitab I'anatul Talibin itu ada tentang masalah itu. Itu aja, Kiai. Oke, jadi mungkin Terima kasih. ya, monggo dimatikan mic-nya Kang Nino. Saya runut dulu satu persatu dari pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah jika semisal nanti orang yang semisal Muhammadiyah lalu tidak bertahlil, lalu mereka dianggap atau dikategorikan sebagai sesat atau salah? Nah, dari pertanyaan tersebut, monggo siapa yang berkenan ingin menanggapi atau ada yang perlu diperjelas lagi dari pertanyaan? Nggih, karena mengingat begini nggih, sebelum para mujawi menjawab, mungkin saya beri gambaran lah sedikit. Jadi maksud dari Kak Nino ini sebenarnya pertanyaannya itu bukan apakah jika kita tidak melakukan yasinan atau tahlilan apakah kita salah. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu yang menjadi titik berat kita. Akan tetapi titik berat kita itu adalah apakah kita jika tidak mengikuti yasinan dan tahlilan itu bisa dikatakan sesat jika kita menganggap itu adalah tahlilan itu semisal bid'ah. Berarti yang menjadi titik berat kita adalah di pemahaman bid'ah itu seperti apa. Jadi semisal Muhammadiyah mendefinisikan bid'ah atau pemahaman bid'ah itu seperti apa. Karena kalau semisal tahlilan itu dikategorikan sebagai bid'ah yang harus kita jauhi atau kita tinggalkan, maka monggo kita diskusikan tersebut begitu, hal itu begitu. Apakah tahlilan ini termasuk perkara yang atau tidak? Coba Tor, ini pertanyaan kan ada 2 poin ya pertanyaannya ya. Monggo. Tadi kan pertanyaan Gini Tor, saya singkat Tor. Ini saya sudah paham pertanyaannya. Sekarang gini, saya pasrahkan jawabannya kepada Kiai untuk menjawab yang I'anatul Talibin itu terkait pemahaman I'anatul Talibin. Yang pertanyaan pertama itu biar saya simpulkan ya. Jadi begini ya, Kang Nino ya. Apakah orang yang tidak tahlilan seperti Persis Muhammadiyah itu bisa dianggap Wahabi? Jawaban saya tidak. Yang tidak tahlilan bukan Persis, bukan Muhammadiyah saja, banyak yang tidak tahlilan. Itu kita tidak mengatakan dia Wahabi. Lalu siapa Wahabi? Wahabi ini ya mungkin saya, mungkin kamu, mungkin ya Kang Santri, dan mungkin ya hostnya bisa jadi Wahabi seandainya orang itu berpegang pada
ideologi-ideologi yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, baru itu bisa dikatakan Wahabi. Bahkan andainya dia mengaku Aswaja, tapi pegangan dia adalah ideologi yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya dia itu Wahabi. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang tidak tahlilan itu Wahabi, itu tidak bisa. Yang bisa dikatakan Wahabi itu siapa? Ya mereka yang memegang ideologi Muhammad bin Abdul Wahab. Lah ideologi itu isinya apa? Isinya ya pertama, beliau mengajarkan tauhid 3. Dan beliau juga membid'ahkan orang yang tidak sejalan dengan beliau. Kalau sekedar tidak tahlilan, itu kan dia hanya diam diri. Ketika dia bergerak, itu bergeraknya seperti apa, itu nanti baru bisa dihukumi. Gitu ya Kang Nino ya, jelas ya. Jadi kalau sampean ini tauhidnya pakai tauhid apa Kang? Saya tanya dulu. Sampean mempelajari tauhid seperti apa? Kalau saya mempelajari tauhid itu kan, kalau masalah ilmu tidak terbatas ya. Dulu saya pernah belajar dari guru saya Sulam Taufik yang wujud Kidambako. Terus saya punya teman mengajarkan ya masalah. Jadi saya belajar dari dua pemahaman itu. Ya, terus yang sampean pegang yang mana? Untuk masalah tauhid itu saya tidak terlalu intinya tidak terlalu menjustifikasi misalkan mereka yang tauhid 3 itu salah, ataupun misalkan tauhid yang Asy'ari itu yang saya pelajari. Jadi gini Kang, saya potong terus Kang biar enak Kang. Sampean yang sampean pegang itu tauhid yang mana? Gitu aja Kang. Yang ya, sampean pegang yang tidak mujassam, itu tidak mujassam. Oh, tidak mujasim, tidak mujasimah ya. Ya, nah yang kedua yang kedua itu nanti yang tauhid dulu. Yang tauhid dulu kita clearkan. Enggak, itu kan pembahasannya itu yang saya tanyakan itu tentang masalah I'anatul Thalibin. Itu boleh clear ini nanti akan dijawab dengan hostnya. Sekarang ini untuk mengetahui saya Wahabi atau tidak kan kita dari tauhidnya kan. Garis besarnya di situ Kang nantinya Kang. Nah, untuk masalah tauhid itu sendiri, kalau misalkan saya pegang salah satu pemahaman untuk masalah kan tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar juga gitu. Salah itu Kang. Hanya wawasan di dalam masalah. Salah itu Kang. Nah, makanya saya berani katakan salah kalau sampean berarti kan masih ragu-ragu dengan sifat 20 kan? Kalau untuk sifat 20 saya tidak ragu-ragu. Oh, ya udah alhamdulillah. Untuk masalah itu. Kalau untuk masalah itu. Ya udah saya kembalikan ke hostnya dulu. Gimana host? Sudah siap? Ya. Oke, ya monggo dilanjut. Oke, berarti ya. Ini yang masalah yang masalah I'anatul Thalibin ya. Boleh. Nggih. Terus. Yang masalah I'anatul Thalibin sekarang. Oke, monggo host. Langsung gercep host. Nggih, jadi begini ya. Saya mau kodimai dulu begini. Masalah di I'anatul Thalibin ini sering menjadi bahan framingnya Salafi Wahabi untuk menyesatkan tahlilan. Mereka telah berbuat berita-berita yang tidak benar, dan ini hanya framing hoak dari Salafi Wahabi. Mereka itu punya pemahaman bahwa hasil muktamar NU pertama itu adalah mengharamkan tahlilan atau menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah munkharoh. Itu adalah kesalahan mereka dalam memahami apa yang sudah menjadi keputusan Muktamar NU 1926, bahwa Muktamar NU pertama itu membahas soalan sekitar 27 soalan.
persoalan dibahas mulai pertama, kedua, ketiga sampai 27. Nah, ada pertanyaan nomor 18 dan nomor 19. Nomor 18 itu adalah pertanyaan bagaimana ahli keluarga mayit, ada adat yang keluarga mayit itu menyediakan makanan untuk para pentakziah. Nah, di soalan yang nomor 19 itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya memberi sedekah untuk mayit. Nah, begitu ya. Bahwa untuk persoalan tahlilan itu sebenarnya ada di poin 19, bukan di poin 18. Bahwa hasil Muktamar NU nomor 19 mengatakan bahwa bersedekah untuk mayit itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan itu dianjurkan. Nah, ini yang disepakati para muktamirin atau musawirin bahwa menjadi landasan hukum terkait tahlilan itu adalah dianjurkan dan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, mengenai persoalan soal yang nomor 18 terkait pertanyaan dari Sa'il dan kemudian dijawab dengan bid'ah mungkaroh yang sesuai dengan kitab I'anat Thalibin. Jadi begini, saya baca ya di kitab I'anat Thalibinnya. Ini panjang, berawal dari sebuah pertanyaan yang bagaimana seandainya ada sebuah adat. Ya, ini sebuah adat yang di situ ketika ada orang meninggal itu ada kebiasaan bahwa pentakziah itu tidak bubar dulu sebelum makanan itu dikeluarkan. Ya, ada sebuah adat kalau ada orang meninggal itu ya pentakziah, artinya orang yang tazyizul mayit. Mayit setelah dikuburkan, kemudian mereka kembali ke rumah untuk nunggu daharan, untuk nunggu hidangan. Nah, begitu. Nah, itu bagaimana? Atas pertanyaan itu maka di I'anat Thalibin itu dijawab begini, na'am. Dari pertanyaan itu, na'am ma yaf'aluhun nas minal istima'i inda ahlil mayyit wa sun'it'ami minal bidda'i al munkaroh allati yusabu alaman iha. Bahwa berdasarkan dari deskripsi pertanyaan itu, maka jawabannya adalah apa yang menjadi kebiasaan mereka, adat seperti itu, yaitu menyuguhkan makanan kepada para pentakziah, itu adalah sebuah adat bid'ah mungkaroh. Sebuah adat bid'ah mungkaroh. Nah, persoalan ini jelas jauh berbeda dengan tahlilan. Jadi begini Pak, bahwa di kami ya, di kalangan NU tidak ada adat, ini yang terjadi di kalangan kami, tidak ada adat pada ketika ada orang yang bertakziah, ya, di hari pertama orang itu meninggal, itu mereka itu menunggu tuan rumah menghidangkan makanan. Saya itu kalau ada tetangga meninggal, itu orang kampung kan takziah semua, menyaksikan sampai menguburkan dan seterusnya. Setelah itu pulang, nggak ada makanan yang keluar, kadang malah nggak ada minuman yang keluar. Ya, mereka bertakziah, mereka bawa uang, yang perempuan bawa beras, mereka berkabung ke tuan rumah. Malah mereka yang bertakziah ini malah membawa. Kalau saya biasanya bawa uang. Kalau yang istri saya atau apa itu bawa beras, bawa mie dan lain sebagainya. Nah, di dalam takziah itu sama sekali tidak ada makanan yang keluar. Begitu. Itu yang terjadi di NU. Tidak ada sekali makanan yang terjadi keluar. Nah, adat yang dicela itu adalah adat yang di situ itu kebiasaan ketika terjadi prosesi, orang-orang datang untuk bertakziah itu selalu diberi makanan sampai menjadi tradisi. Nah, itu yang dicela. Karena apa? Ini nanti akan memberatkan tuan rumah. Ya, akan memberatkan tuan rumah. Lah, itu yang terjadi yang dijelaskan di I'anat Thalibin. Jadi sama sekali tidak membahas terkait tahlilan. Nah, tahlilan ini adalah sebuah tradisi, bukan karena memberi hidangan kepada yang bertakziah, tidak, Pak. Jadi tahlilan itu prosesi yang di situ dilakukan setelah takziah. Jadi semisal kita siang hari ini takziah,
setelah takziah biasanya tuan rumah itu memberi informasi ke kita-kita. Bapak-bapak yang hadir, ini tuan rumah langsung, bapak-bapak yang hadir, mohon ya nanti setelah maghrib atau setelah isya biasanya mohon ke sini untuk kita bersama-sama mendoakan mayit. Lah ini di luar takziah, ini sudah di luar takziah. Artinya sudah datang yang kesekian kalinya. Memang diundang sama tuan rumah, di situ acara yang pertama. Keluarga mayit di situ memang sengaja berniat membuat sedekahan untuk yang meninggal dari keluarganya tersebut. Nah, yang kedua, keluarga mayit memohon kepada masyarakat sekitar untuk ikut bersama-sama mendoakan mayit yang meninggal. Nah, ini jelas dianjurkan oleh Nabi. Karena apa? Karena hadisnya sahih sekali ya. Itu ketika sahabat itu tanya kepada Nabi, ada seorang ibunya yang meninggal, kemudian dia bertanya, seandainya saya bersedekah untuk ibu saya, apakah diterima? Iya, diterima. Artinya itu menjadi dalil diterimanya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian kalau masalah mendoakan dan lain sebagainya sudah banyak ya di kitab-kitab. Sudah banyak di kitab-kitab. Sehingga apa? I'anatul Thalibin ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tahlilan. Jadi I'anatul Thalibin itu murni membicarakan adat yang di situ itu memberi makan. Ya, memang murni memberi makan tujuannya, memberi makan kepada orang yang takziah. Nah, kalau tahlilan ini bukan memberi makan petakziah, tapi tuan rumah memang sengaja membuat makanan yang nanti pahalanya disedekahkan untuk yang meninggal. Nah, ini perlu difahami begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita mau fair, bagaimana sebenarnya hukumnya menghidangkan makanan untuk para pentakziah? Itu sebenarnya boleh. Hukum asalnya itu boleh. Sebenarnya. Karena apa? Itu sudah terjadi di zaman sahabat. Bahkan Siti Aisyah itu, ya ini di hadis sahih juga, Siti Aisyah itu kalau ada keluarganya yang meninggal, itu juga membuang jenang sarit namanya. Ya, membuat hidangan untuk saudara-saudaranya dan kawan-kawan terdekatnya yang berkabung di tempatnya Siti Aisyah. Itu membuat makanan juga. Nah, kemudian juga ketika meninggalnya Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar juga berpesan untuk memberi makanan kepada para pentakziah yang mengurusi jenazahnya Sayyidina Umar. Sebenarnya nggak apa-apa, memberi makanan itu nggak apa-apa. Cuman kalau ada adat yang kayak begitu itu sebaiknya dihindari kalau menjadi adat. Tapi kalau inisiatif dari tuan rumah sendiri nggak masalah. Nah, ini sudah jelas ya bahwa tahlilan atau i'anatul thalibin sama sekali tidak membahas masalah hukumnya bersedekah untuk orang yang meninggal. Tidak membahas bagaimana adat mendoakan orang yang meninggal. Sama sekali tidak membahas itu. Dan tidak ada kata-kata tahlilan di i'anatul thalibin. Sampai kapanpun tidak akan, sampai kiamat pun nggak ada di i'anatul thalibin itu dengan soreh mengharamkan tahlilan, nggak ada sama sekali. Oke, saya rasa sudah cukup lah. Izin masuk, Kiai. Ya, monggo. Mau menambahkan itu di dalam kitab Ibn Baz juga mengatakan boleh untuk menyuguhkan makanan, karena terkadang makanan yang dibawa oleh para pelawat dari tetangga-tetangga itu menjadi banyak dan berlebihan bagi keluarga si mayit. Maka boleh untuk menyuguhkan makanan bagi yang datang. Itu ada di dalam kitab karangan Ibn Baz. Nggih. Monggo Pak Nino ditanggapi. Pak Nino, halo. Ya, halo.